Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Desmita Sawendari dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bioteknologi. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio atau hidup, teknos atau teknologi sama dengan penerapan, dan logos yaitu ilmu. Jadi bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi atau pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologi untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Manfaat meningkatkan nilai bahan mentah dan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme atau bagian-bagiannya seperti bakteri dan kapang. Selain itu juga, bioteknologi memanfaatkan sel tumbuhan dan hewan yang dibiarkan sebagai bahan dasar berbagai proses industri. Ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi yaitu mikrobiologi, merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang mikroba atau jasad renik. Pengetahuan sifat-sifat dan struktur mikroba mendukung kemajuan bioteknologi. Misalnya, mikroba berupa bakteri dapat tumbuh pada kisaran suhu tertentu. Oleh karenanya, bakteri dapat digolongkan sebagai psiklopil yang tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, mesofil yang tumbuh pada suhu 25 Celcius hingga 40 Celcius atau lebih. Pengetahuan mengenai bakteri ini dapat digunakan saat membuat yogurt. Yogurt dibuat dari susu yang difermentasi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgarius pada suhu 40 derajat Celcius selama 2,5 jam sampai 3,5 jam. Ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi yaitu biologi sel, merupakan cabang biologi yang mempelajari sel. Pengetahuan mengenai sifat-sifat yang struktur sel akan mendukung aplikasi bioteknologi. Pengetahuan mengenai sifat protoplasma suatu sel yang dapat berfusi atau bergabung dengan protoplasma sel lain spesies yang sama, bermanfaat bagi aplikasi fusi sel di bidang pemulihan tanaman. Ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi. Genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat-sifat genetik makhluk hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemahaman mengenai bentuk dan karakteristik materi pewaris sifat, yaitu DNA atau gen, akan membantu percepatan kemajuan bioteknologi. Penemuan tanaman tomat yang tidak mudah rusak atau busuk, insulin manusia yang disintesis dari bakteri Escherichia coli, dan lainnya merupakan penerapan ilmu genetika dalam bioteknologi. Ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi. Biokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari makhluk hidup dari aspek kimianya. Biokimia menganggap hidup adalah kimia, gejala hidup adalah gejala kimia, dan proses-proses hidup diselenggarakan atas dasar reaksi dan peristiwa kimia. Dengan biokimia, maka ahli bioteknologi memperlakukan yang dapat dipadukan dan direkayasa selain mikrobiologi, biologi sel, dan biokimia. Ilmu-ilmu lain juga digunakan dalam bioteknologi, contohnya virologi atau ilmu mengenai virus, teknologi pangan, biologi pertanian, biologi kedokteran, dan biologi kehutanan. Perbedaan bioteknologi tradisional dan modern. Bioteknologi tradisional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan
melibatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami seperti mutasi dan rekombinasi genetik, penangkaran ternak dan tanaman panen, pembuatan alkohol, minuman keras, dan minuman anggur telah dikenal masyarakat tradisional. Bioteknologi modern merupakan teknologi yang diterapkan untuk menghasilkan produk dalam skala industri dengan menggunakan organisme, sistem, atau proses bioteknologi pratiwi. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia atau Ari Ulina Diah DKK. Aplikasi bioteknologi tradisional pangan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pangan, misalnya 1. Tempe dibuat dari kedelai dan menggunakan jamur Rhizopus sp. 2. Oncom dibuat dari ampas kedelai dengan menggunakan jamur Neurospora stophyla. 3. Tapai dibuat dari ketela pohon dengan menggunakan Campylobacter cerevisiae. Dan 4. Keju dan yogur dibuat dari susu sapi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus. Aplikasi bioteknologi tradisional pertanian. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pertanian, misalnya hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat menanam tanaman. 2. Suatu tanaman jelas mustard alami yang diseleksi oleh manusia menghasilkan tanaman kolibri, brokoli, kubis, kembang kol. Aplikasi bioteknologi tradisional peternakan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang peternakan, misalnya pada 1. Domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan 2. Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Aplikasi bioteknologi tradisional kesehatan dan pengobatan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pengobatan, misalnya antibiotik yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur. 2. Vaksin yang merupakan mikroorganisme atau bagian mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Aplikasi bioteknologi modern pangan. Beberapa bioteknologi modern pada bidang pangan, misalnya 1. Buah tomat hasilnya manipulasi genetik sehingga tahan lama, tidak cepat matang serta membusuk. 2. Kentang yang telah mengalami mutasi genetik sehingga kadar pati kentang meningkat 20% dari kentang biasa. Pada bidang pertanian, misalnya 1. Tanaman kedelai tenger dan kedelai hijau cemar yang berumur pendek, produktivitas tinggi diperoleh dari radiasi seleksi biji-biji kedelai. Dan nomor 2. Tanaman jagung dan kapas yang resisten terhadap serangan penyakit gen tertentu atau setelah gennya dimanipulasi. Kesehatan dan pengobatan peternakan. Beberapa bioteknologi modern pada bidang peternakan, misalnya pembelahan embrio secara fisik atau splitting, mampu menghasilkan kembar identik pada domba atau sapi, babi, kuda, atau ternak unggul hasil manipulasi genetik, contohnya unggul pada daging dan susunya.
kesehatan dan pengobatan. Beberapa bioteknologi modern pada bidang kesehatan dan pengobatan antara lain yaitu 1. Hormon pertumbuhan somatropi yang dihasilkan oleh Escherichia coli, dan 2. Manipulasi produksi vaksin dengan menggunakan E. coli agar lebih efisien. Keuntungan penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Reproduksi yang sangat cepat, mudah diperoleh dari lingkungan, memiliki sifat yang telah dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan manusia, tidak bergantung musim dan iklim. Dan dari penjelasan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.